VCT batch 8 grup 13. Baik, di sini ya yang menjadi host yaitu Sundari Novita Anggriani. Ia adalah salah satu siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Kompetensi kalian agribisnis perikanan air tawar. Yang menjadi moderator yaitu saya sendiri, Susi Asari, salah satu siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Palas juga. Kompetensi kalian yaitu multimedia. Selanjutnya, sebagai presenter di sini yaitu Pramudia Agustin. Ia juga salah satu siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Kompetensi keahlian yaitu agribisnis, perikanan, dan air tawar. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, di masa pandemi ini kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman pastinya suka sekali ngemil ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi boring nih, terus ngerjakan tugas, kita pasti sukanya ngemil. Nah, di sini kita menyaksikan penyampaian dari presenter kita mengenai topiknya mengenai pengolahan keripik pisang lapis gula. Nah, ini juga salah satu cemilan yang paling banyak disukai oleh banyak orang. Oke, kita lanjutkan saja kepada Saudari Pramudia sebagai presenter. Kami persilahkan untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Agustin, asal sekolah saya SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Kompetensi saya agribisnis perikanan air tawar. Hobi saya membaca. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan keripik pisang lapis gula. Ada yang bisa atau ada yang tahu caranya? Oke, saya akan menjelaskan di sini. Apa sih keripik pisang itu? Ada yang tahu? Nah, keripik pisang adalah makanan yang terbuat dari pisang yang diiris tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Pulau Jawa. Keripik pisang adalah produk makanan ringan yang dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng dengan atau tanpa bahan tambahan. Makanan yang diizinkan SNI 01 43 15 1996. Nah, di sini jenis-jenis pisang yang untuk dikeripik, pisang kepok, pisang tanduk, pisang barangan, pisang sanggar, pisang ambon. Peralatan produksi resep keripik pisang. Pisau dapur, perajang keripik, alat penggorengan manual, nampan dan wadah untuk menampung bahan mentah serta matang,
toples ataupun plastik untuk mengemas. Bahan untuk resep keripik pisang. Pisang mentah, bisa pisang kepok, nangka atau tanduk. Garam 10 gram per kilo. Minyak goreng, natrium metabisulfit, kapur sirih. Cara pembuatannya. Pisang dikupas bagian kulitnya, buah pisang diiris tipis-tipis dengan pola yang diinginkan menggunakan pisau atau slicer. Irisan pisang direndam menggunakan larutan metabisulfit, kapur sirih jika ada yang menghambat perubahan warna pada bahan baku irisan. Daging buah ditiriskan lalu dilakukan penggorengan. Penggorengan dilakukan menggunakan minyak goreng. Buah pisang dimasukkan ke penggorengan satu persatu. Ini dilakukan agar tidak menyatu. Setelah kering dan berubah warna menjadi kuning keemasan, pisang kemudian ditiriskan dan ditunggu hingga dingin. Oke, Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya, silahkan melalui kolom chat. Baik, Bapak, Ibu, atau teman-teman, jika ingin dipertanyakan, silakan. Mungkin saya duluan ya, Pramudia. Yang ingin saya tanyakan, di Kalimantan khususnya ya, kan berbagai macam jenis pisang yang ada di Kalimantan. Nah, pisang yang baik digunakan untuk mengelola keripik pisang itu sendiri yaitu pisang apa? Kan ada banyak jenis pisang nih, ada pisang sanggar, pisang susu, pisang lain-lainnya. Nah, yang baik untuk keripik pisang itu sendiri apa saja gitu? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Susi. Pisang yang baik untuk pengolahan keripik pisang itu pisang tanduk kalau bisa. Karena apa? Dia kan warnanya sudah agak kelihatan kuning kalau digoreng nanti, jadi tidak perlu pakai pewarna. Kalau seperti pisang sanggar itu kita harus pakai pewarna agar biar kelihatan kuning. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Pisang tanduk. Saya juga baru tahu ya, untuk mengelola keripik pisang itu pisang tanduk juga bisa digunakan. Yang saya tahu selama ini cuman pisang sanggar. Nah, itu yang biasanya banyak orang gunakan. Ternyata masih ada lagi jenis pisang lainnya yang bisa digunakan. Baik, teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan mengenai pengelolaan keripik pisang, boleh? Di kolom chat sudah kami bagikan presensi. Silakan mengisi Bapak Ibu serta teman-teman. Oh, di sini ada pertanyaan dari Ibu Veronica Susilawati. Kalau di Kalimantan Utara, keripik pisang pemasarannya di mana saja? Silakan dijawab, Pramudia.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Veronica Susilawati. Saya di sini masih formula ya, jadi saya mencoba pemasarannya itu di toko-toko atau di supermarket. Baik. Oh ya, untuk jualan keripik pisangnya biasanya Pramudia menggunakan jenis pisang yang mana? Pisang tanduk tadi? Iya. Oh, pisang tanduk. Biasanya digunakan selain dilapisi gula, selain itu kan ada yang saya rasa itu berbagai macam rasa, misalnya ada rasa balado, jagung manis, pedas manis, dan lain-lainnya. Biasanya Pramudia mengolah itu selain lapis gula ada lagi? Saya masih mencoba original dengan lapis gula. Baik, di sini ada di kolom chat pertanyaan dari Yohana. Izin bertanya, kalau dijual kira-kira modalnya berapa untuk pembuka usaha keripik pisang ini? Pertanyaan yang bagus, silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yohana Novatalia. Kira-kira modalnya itu sekitar 600 sampai 700-an. Itu untuk modal utama. Untuk modal selanjutnya akan lebih besar lagi. Kita juga tergantung pemasarannya. Kalau modal 700 itu keuntungannya biasanya sampai 1,5 juta per bulannya itu. Mantap ya. Mungkin habis ini sudah ada yang bisa usaha keripik ya, keripik pisang. Wow, lumayan penguntungannya. Keren juga ya. Oke, di sini ada yang bertanya lagi dari Rasma Rahmat Anwar. Apakah ada keripik pisang ini menggunakan pengawet atau tidak? Nah, pertanyaannya di sini kita menggunakan pengawet atau tidak? Silakan Pramudia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat Anwar. Kalau saya itu tidak menggunakan pengawet, karena kalau kita menggunakan pengawet itu menggunakan banyak bahan kimia, karena itu bisa merusak kesehatan kita. Jadi saya menggunakan yang original, tidak menggunakan pengawet. Mungkin dijelaskan juga ketika kita berjualan, misalnya kita menitip ya, kan biasanya menitip kan di toko-toko, kita menitip misalnya tanggal sekian, misalnya tanggal 1 Januari. Nah, kita mengambil kembali penjualan kita itu di bulan berapa atau tanggal berapa begitu, karena kan ini tidak menggunakan pengawet kan ya, jadi
Mungkin dibatasi atau seperti apa? Bagaimana, Pramudia? Kalau untuk menitip di toko itu biasanya saya batasi untuk berjangka waktu 3 sampai 2 minggu aja. Setelah itu akan dibayar dengan harga yang saya sarankan dan barang yang telah terjual itu. Biasanya selama 2 minggu itu modal ya berapa dikeluarkan, terus keuntungannya boleh dikasih tahu mungkin. Jadi kita bisa terinspirasi ya. Oh mungkin di masa pandemi kita bisa jualan keripik pisang, hasilnya juga menguntungkan ini teman-teman. Dalam waktu jangka 2 minggu itu modal yang biasanya saya keluarkan itu 200 sampai 300 ribu. Keuntungannya biasanya sampai 400, 600 ribu. Jadi dalam sebulan bisa sampai ratusan ya keuntungan yang didapatkan. Sangat-sangat menguntungkan. Di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Veronica. Menurut Anda, apakah siswa lain bisa mengikuti jejak Anda dan mohon berikan saran Anda untuk siswa lain yang ingin mencoba berwirausaha? Terima kasih. Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Veronica Susilawati. Teman-teman semua, Ibu Bapak bisa mengikuti jejak saya. Bagaimanapun caranya itu pasti bisa, asal kita mau belajar dan berusaha. Itu enggak, kalau kita pertama pemula ya, enggak perlu modal banyak, 200 sampai 300 ribu bisa kita. Enggak perlu sampai 700, enggak perlu. Yang penting kita punya tekad, punya semangat, kita bisa. Mungkin Pramudia bisa dijelaskan mengenai penjualan, kan biasanya banyak sekali orang bersaing di bidang wirausaha. Nah, ketika Pramudia berwirausaha keripik pisang, apakah ada saingan atau orang lain yang mengikuti, misalnya ikut menjual keripik pisang gitu? Nah, ketika mereka, kalau misalnya ada, di situ apakah keuntungan dari Pramudia menurun atau biasa saja atau bahkan lebih tinggi lagi gitu? Oke, saya akan menjawab. Kalau di sini kan keripik pisang yang seperti saya jelaskan tadi, di sini belum ada yang bikin. Jadi saya ini masih mencoba untuk pemasaran di sini. Tapi di sini lumayan, alhamdulillah hasilnya masih lebih di atasnya rata-rata karena belum ada saingan di pasaran. Karena di sini yang dijual itu seperti rasa balado, jagung, bakar dan lain-lain. Karena saya di sini bikinnya itu keripik pisang lapis gula, belum ada saingan, jadi insya Allah pemasarannya masih enak. Jadi belum ada saingan ya kalau lapis gula ini, dan alhamdulillah juga banyak diminati oleh kalangan, kalangan mana saja biasanya yang menyukai keripik pisang lapis gula. Kan biasanya mungkin ada kalangan orang tua, remaja, anak-anak, dan lain-lainnya. Biasanya yang minat itu di kalangan anak-anak, karena kan yang anak-anak ini biasanya suka nyemil, apalagi yang manis-manis ya. Apalagi di masa pandemi ini kan. Ya, sambil kita menyaksikan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dan
Diingatkan lagi untuk teman-teman serta Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, silakan mengisi link presensi. Sudah kami bagikan di kolom chat. Ada linknya di sana, silakan Bapak Ibu serta teman-teman mengisi ya sambil kita berbincang-bincang. Di sini kita santai saja untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Kalau mungkin tadi belum dijelaskan mengenai ini, nah silahkan disampaikan. Karena di sini kita santai saja. Selamat bergabung yang baru masuk. Bapak Ibu yang baru masuk, selamat bergabung. Ada Elisa juga. Selamat datang. Ini Bapak atau Ibu? Mohon maaf kalau misalnya salah. Jadi yang untuk yang baru masuk, di sini sudah disampaikan mengenai pengolahan keripik pisang lapis gula yang banyak diminati oleh kalangan anak-anak. Saya juga remaja menyukai keripik pisang dan enak sekali jika kita ngemil ya, apalagi kita sering mengerjakan tugas, banyak tugas. Nah, di situ kita sambil ngemil-ngemil enak sekali. Dan saya juga baru tahu tadi, ternyata ada jenis pisang lain yang bisa digunakan atau bisa diolah menjadi keripik pisang. Contohnya tadi ada pisang tanduk. Baik, di sini kita menggunakan Zoom biasa, tidak berbayar, jadi kita dibatasi untuk presentasi. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi. Sambil kita ingatkan link presensi ya. Bapak, Ibu, serta teman-teman berkenan mengisi link presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sudah bergabung dalam presentasi kami kali ini, Zoom meeting kami kali ini. Kita akan bertemu lagi di presentasi selanjutnya. Ada yang, oh ya ini ada yang bertanya lagi. Dari Sundari Novita, dampak negatifnya dari mengelola keripik pisang. Mungkin ada dampak negatifnya mungkin, Pramudia? Kalau saya selama ini mengolahnya belum ada dampak negatifnya sih. Oh, sisanya pengolahan itu biasanya saya kasih makan ke ayam.
yang nggak dipakai itu. Baik, waktunya sudah menunjukkan sisa 6 menit lagi. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu serta teman-teman untuk mengisi presensi maksud saya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Baik, kesimpulannya untuk pengolahan keripik pisang itu bisa kita lakukan di rumah, bisa kita kerjakan di rumah, dan bisa menjadi penghasilan kita sebenarnya. Seperti tadi kita dengarkan, modalnya sekian, keuntungannya sekian, itu sangat membantu perekonomian sebenarnya. Jadi ini sangat simpel dan sangat menguntungkan bagi kita yang mungkin tidak ada kerjaan di rumah, seperti itu. Jadi ya bagi seorang siswa, pelajar, teman-teman, Bapak Ibu yang ingin memulai usaha bisa menggunakan trik ini ya, yaitu pengolahan keripik pisang. Bisa dengan lapis gula seperti tadi Pramudia, bisa juga dengan berbagai rasa lainnya. Karena menurut saya keripik pisang itu juga banyak diminati oleh banyak orang, termasuk saya sendiri ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pramudia sebagai presentasi. Terima kasih kepada teman-teman serta Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting kali ini. Kita akan bertemu pada presentasi selanjutnya, mungkin dari saya atau dari host dan yang lainnya. Saya sebagai moderator, kita kembalikan kepada host. Silahkan Saudari Sundari. Baik, terima kasih kepada Susi Asari yang sudah memandu kita. Demikian penyampaian paparan tentang pengolahan keripik pisang lapis gula. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sambil menunggu waktu habis, kami ingatkan untuk mengisi presensi. Ada di chat. Kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk keluar dari Zoom. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan. Baik, Bu Yohana, terima kasih. Siap, Bu. Kami akan selalu siap.
Silahkan yang ingin keluar dari Zoom. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, supaya tugasnya bisa selesai dengan baik dan semua dapat sertifikat lah. Baik, Bapak Rahmat Anwar, terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak izin lab ya. Leave, Baik, leave. Pak. Siap, Pak. Udah di aja sayangku.